Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Ali Komarudin. NIM 20202080809. Prodi Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bayi materai. Bayi materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Nilai bayi materai yang berlaku saat ini sebesar 3.000 dan 6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bayi materai sudah ada sejak zaman Belanda hingga sekarang, yang nilai bayi materainya mulai dari 1.000 sampai 500, 1.000 sampai 2.000, 3.000 sampai 6.000. Pengertian dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bayi materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bayi materainya belum dilunasi sebagai mestinya. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagai lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan, cap tanda tangan, cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Sejarah lahirnya bayi materai berawal di Belanda pada tahun 1624 sebagai pajak pada kertas yang bersegel. Pajak tersebut berasal dari saran seorang yang tidak dikenal namanya, karena pada saat itu Belanda memerlukan biaya yang sangat besar karena terlibat peperangan dengan Spanyol. Pemerintah Belanda mengeluarkan lembaran kertas bermaterai dengan berbagai harga tetap untuk setiap penggunanya yang disebutkan dalam kertas tersebut. Sebuah daftar bayi materai beserta cakupan pajaknya di Belanda pada tanggal 11 Maret tahun 1723, dan sampai sekarang negara di dunia menggunakan bayi materai. Objek tarif dan yang terutang bayi materai, seperti pada materai harga 6.000 dipergunakan untuk surat perjanjian dan surat lainnya, atau surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Selain itu, materai senilai 6.000 digunakan untuk akte-akte yang dibuat PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya, akta-akta notaris termasuk salinannya. Materai 6.000 digunakan untuk surat yang memuat jumlah uang yang lebih dari 1 juta rupiah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sedangkan materai senilai 3.000 dipergunakan untuk surat yang memuat jumlah uang dengan harga nominal lebih dari 250.000, tetapi tidak lebih dari 1 juta. Materai 6.000 dipergunakan untuk surat berharga seperti wasal, promes, dan aksept
yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Sedangkan materi 3.000 surat berharga seperti Wasel, Prosmes, dan Access yang harga nominalnya lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Bukan objek atau tidak dikenakan by materai. 1. Dokumen yang berupa surat penyimpangan barang, konsignmen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagai mana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang digunakan, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. 7. Dokumen yang menyebut tabungan pembayaran uang, tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 8. Surat gada yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat pihak yang terutang by materai. 1. Saat terutang, dokumen yang dibuat oleh suatu pihak pada saat dokumen diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak atau pada saat selesai dokumen dibuat. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Pihak yang terutang. By materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan nilainya. Cara pelunasan by materai. Dengan benda materai seperti materai tempel, kertas materai oleh wajib by, pemateraian biasa. Dengan cara lain ditetapkan Menku. Alat lainnya seperti percetakan tanda lunas by materai oleh peruri, mesin teraan materai. Sebelum diterbitkan izin pengguna mesin teraan atau percetakan tanda lunas by materai seharusnya disetor di muka dengan menggunakan SSP atau GIR 5. Cara pelunasan by materai. Dengan materai tempel. Materai tempel diratkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan by materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun yang dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu.
sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi ada di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibukukan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Syarat pelunasan materai dengan kertas materai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, sehingga kertas materai hanya digunakan sekali saja. Jika isi dokumen yang dikenakan by materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan syarat pelunasan by materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Cara pelunasan materai dengan mesin teraan materai. 1. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. 2. Mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetor by materai. 3. Perusahaan harus menyetor di muka by materai sebesar 5 juta sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. 4. Sebelum mesin teraan digunakan, dilakukan pemasangan segel. Pemateraian kemudian dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang by materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Denda administrasi dan kewajiban pemenuhan by materai. Dokumen yang terutang by materai tetapi by materainya tidak atau kurang dilunasi sebagai mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari by materai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan by materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.